Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke perklaster ya, izinkan saya mengantarkan dulu bahwa kenapa ada di ruang ya, materi ruang dan juga ada di lapang. Jadi kenapa simulasi ini bisa kita bentuk dan melibatkan Bapak Ibu sekalian, baik dari rumah sakit, dari praktisi, teman-teman mahasiswa, dan juga yang utama dari LRB per daerah masing-masing. Jadi untuk informasi umum latihan, saya menyinggungnya gladi lapang dulu, karena untuk gladi ruang nanti yang akan menjelaskan adalah teman-teman per klaster yang ada di depan. Gladi lapang penanganan darurat bencana erupsi Gunung Merapi diselenggarakan oleh LRB atau MDMC Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana akan dilakukan dan bertempat di kawasan resiko bencana Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dalam hal ini adalah KRB Merapi atau dampak letusan dari Gunung Merapi. Dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Oktober 2025. Nah, siapa yang akan menjadi peserta dan penyelenggara? Yaitu akan melibatkan teman-teman dari SAR Muhammadiyah, EMT, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Kokam, Klaster Psikososial, Relawan, dan Masyarakat yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Untuk latar belakang dilakukan simulasi, kita mengacu pada 3 hal. Yang pertama adalah mengingat Gunung Merapi itu adalah termasuk gunung berapi yang paling aktif, yang berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Yang kedua, nah ini untuk teman-teman mahasiswa, saya yakin tidak tahu ya seperti apa dulu erupsi 2010. Bahkan saya juga masih SMP waktu itu. Mungkin nanti bapak-bapak yang veteran-veteran yang dari daerah atau teman-teman yang dulu sudah tergabung dalam tadi yang dijelaskan Mas Indra MKKS gitu ya. Itu pelajaran dari erupsi 2010. Tragedi besar tersebut yang menjadi momentum penting yang menegaskan perlunya kesiapsiagaan terpadu seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini kita di Lembaga Resiliensi Bencana Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, kita memfasilitasi bapak-bapak ibu-ibu dari seluruh elemen supaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan terpadu dalam hal ini ancaman erupsi Gunung Merapi. Yang ketiga adalah urgensi uji rencana kontingensi. Nah, rencana uji kontingensi ini telah disusun sebelumnya, namun harus divalidasi lagi melalui latihan yang nyata. Nah, tadi pertanyaannya nyambung dengan dari Ibu dari LHB di Aisyah tadi ya, yang LHB dari Sleman tadi. Kalau cuma penjelasan mungkin baru nggak bilang, cuma gini. Tapi kalau besok di lapangan kita akan praktek langsung, biar tahu ternyata tidak sesusah itu, tidak serumit itu. Ternyata kalau laporan itu lancar ya, penanganan akan lancar. Berbeda ketika nanti asesmennya ternyata 5 hari belum mendapatkan data, ya mau ngapain gitu ya. Nah itu yang sering dialami di kondisi-kondisi tertentu. Dengan latihan nyata agar siap diterapkan saat kondisi darurat. Nah untuk tujuan dan sasaran latihan, kita mengacu untuk meningkatkan kapasitas dan mengevaluasi sistem yang sudah ada. Tujuannya yaitu mengubah rencana kontingensi tadi dari dokumen yang statis, yang bersifat peraturan-peraturan, SOP-SOP dan lain-lain, menjadi kerangka kerja operasional yang nanti akan dari teman-teman poskor akan membuat rencana operasi yang akan dipahami oleh semua pelaku atau aktor dalam latihan ini. Yang pertama menguji efektivitas sistem komando, komunikasi lintas lembaga, prosedur evakuasi seperti apa, hingga pengelolaan tempat evakuasi akhir. Nah nanti EMT akan membentuk EMT tipe 1 ya. Tadi disebutkan di SMK 4 Pakem kondisi realnya
tapi asumsinya nanti akan di daerah poskor saja atau di puspam. Lalu menilai manajemen logistik seperti apa, pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengungsi, serta mengidentifikasi kesenjangan antar LRB daerah. Jadi kalau besok itu yang diuji LRB Sleman dulu. Bagaimana kinerja LRB Sleman ketika menjadi tuan rumah, mundur Merapi gitu seperti apa? Apakah perlu bantuan dari LRB yang lain atau bahkan nanti akan naik level ke wilayah. Ruang lingkup pelatihan nanti kita akan dimulai dengan peringatan dini. Jadi hari Kamis tanggal 23 Oktober itu akan diawali rangkaian geladi lapangnya dengan peringatan dini ke grup TDRR se-DIY. Nanti akan dimulai dari situ. Sampai nanti ke manajemen informasi termasuk penyebaran informasi dan penerbitan sitrek setiap harinya. Nah untuk skenario-nya hari pertama nanti diawali dengan status Merapi naik ke level 4. Ada perintah evakuasi massal dikeluarkan disertai kendala sistem peringatan dini ya. Nanti ada informasi yang hoax dan warga menolak evakuasi nanti akan menjadi injek-injek yang ada di simulasi dan di lapangan. Lalu gambaran di hari kedua nanti akan ada erupsi susulan yang masif memicu awan panas hingga 9 km sampai nanti ada jembatan runtuh, komunikasi terputus, tempat evakuasi akhir harus dievakuasi ulang. Tantangan lapangan nanti ada krisis kesehatan, kepanikan pengungsi, keterbatasan logistik, tekanan psikososial yang akan menguji sistem darurat yang sudah dibentuk awal. Dampaknya ya ini nanti ada bidang kesehatan, ada isparingan, luka kecil, hari kedua menjadi korban massal dengan luka bakar yang serius dan tertimpa runtuhan bangunan. Lalu untuk bidang psikososial nanti ada mengalami kecemasan, ketakutan, trauma massal dan seterusnya. Metode latihan nanti ada geladi ruang dan juga geladi lapak sampai nanti ke evaluasi dan perbaikan. Nanti ada tim evaluator, jadi nanti dia setiap harinya, setiap malam itu akan ada briefing setiap klaster dan juga di poskor. Sampai ke kesimpulan nanti akan memvalidasi rencana kontingensi yang sudah dilakukan selama geladi. Lalu ada peningkatan kapasitas. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tergabung di klaster akan menjadi tahu, oh saya itu dari instansi A, saya dari LRB A, saya sudah mempunyai kapasitas tersebut. Sampai dengan kolaborasi dan ketangguhan, keterlibatan sektoral memperkuat tangguhan kolektif dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi di masa depan. Nah mungkin tersebut yang bisa saya sampaikan, mungkin akan dilanjut dari teman-teman PIC Permaster. Mungkin dimulai dari EMT yang mungkin akan banyak sekali nanti keterlibatan di simulasi. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Singkat saja untuk EMT. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini EMT pesertanya cukup banyak ya, mungkin paling banyak. Karena awal kami target 55 personil ditambah ternyata ada tambahan dari 48 mahasiswa FK mahasiswa profesi. Jadi total di 103. Tetapi yang sampai pada tadi malam itu yang terdaftar di kami sudah terregistrasi sebanyak 44 personil gitu ya, ditambah 48 mahasiswa FKUAT, jadi totalnya sekitar 92 ya. Dan ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah kelas di mana akan diselenggarakan di tanggal 11 dan 12 Oktober. Kemudian di 18 Oktober adalah sesi kedua yaitu geladi ruang. Nanti kita juga akan menyelenggarakan simulasi membangun tenda sesuai dengan layout dari EMT tipe fix 1. Mungkin kalau masih bertanya kira EMT tipe fix 1 itu apa gitu ya. Jadi EMT itu ada berbagai macam
jenis, tapi yang akan kita bangun adalah EMT tipe fix 1, di mana sekelas puskesmas sehingga melayani rawat jalan. Dan di sini kita akan melibatkan rekan-rekan dari dokter, perawat, bidan, fisioterapi, kemudian ada rekam medis, dan juga nanti ada pendukung atau juga tenaga kesehatan yaitu rekan-rekan dari KUAD. Dan dimohon besok waktu kelas diharapkan bisa hadir semua karena ini berkaitan langsung dengan apa yang akan kita lakukan di tanggal 24 sampai 26. Karena materi-materi yang akan kita berikan di tanggal 11 sampai 12 adalah turunan dari EMT internasional sesuai dengan standar WHO dan akan kita turunkan di level wilayah dan nasional sesuai dengan pedoman nasional penanggulangan krisis kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes. Dan diharapkan rekan-rekan semua bisa bersiap karena nanti dengan jumlah 92 sampai 100 personel maka akan kita bagi menjadi 5 kelompok yang mana masing-masing kelompok itu akan ada 20 orang yang nanti akan kita bagi jadi 5 tim. Tim nanti akan terlibat pada saat di tanggal 24 dan 26 itu ada perannya masing-masing. Jadi diharapkan semuanya tidak ada yang nganggur ya. Jadi kita akan menilai seberapa besar peran dari masing-masing personil yang ada di tiap tim karena nanti akan kita adakan di hari pertama itu ada simulasi kecil ya dan juga nanti akan dilibatkan EMT Mobile. EMT Mobile itu adalah instruksi dari pos koordinasi yang ada itu meminta tim 3 tim sampai 4 tim untuk bergerak ke tempat lain. Di sana akan disediakan simulasi pasien yang akan ditangani dan akan dicatat kemudian dilaporkan sebagai laporan harian. Kemudian di hari kedua akan ada simulasi besar di mana akan ada korban di situ sesuai yang disampaikan Mas Ilham tadi. Berapa jumlahnya kita lihat besok. Yang jelas cukup akan membuat rekan-rekan semua sibuk gitu ya. Jadi diharapkan nanti akan ada proses rapid health assessment, proses triase untuk memilah mana pasien merah, mana pasien kuning, mana pasien hijau. Kalau merah dan kuning akan kita bawa ke pos pelayanan kesehatan atau posko lapangan, kemudian akan di triase dan akan dinilai apakah ini bisa ditangani di sini atau harus dirujuk. Karena kita akan merujuk pasien yang ditangani di posko lapangan ke rumah sakit atau dalam hal ini PKU Pakem sebagai rumah sakit rujukan. Walaupun kita tahu saya juga levelnya di klinik ya, tapi kita akan sebagai rumah sakit rujukan nanti akan ada kita juga menguji hospital disesuaikan dari klinik PKU Muhammadiyah Pakem. Nah, nanti akan kita lihat seberapa besar peran dari rekan-rekan semua dan kita lihat harapannya nanti bisa diambil pelajaran dan kita akan evaluasi setiap harinya sebagai masukan dari kita. Dan ini sebagai awal untuk menginisiasi adanya EMT PWMDI sehingga rekan-rekan yang akan bergabung di sini adalah yang akan suatu waktu ketika ada respon bencana akan dikirim sebagai TP gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya dari EMT. Semoga yang hadir pada kesempatan hari ini bisa hadir full tanggal 11, 12, 18, 24 sampai 26. 24 sampai 26 nanti akan kita nginep di tenda ya. Jadi mohon disiapkan untuk keperluan pribadi dan keperluan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Yoga. Menyambung apa yang disampaikan sama Dokter Yoga. Di sini saya mewakili teman-teman dari SAR Muhammadiyah DIY untuk menyampaikan rangkaian kegiatan kami sampai nanti pada akhirnya bergabung dalam latihan gabungan. Untuk di Klatsar yang kami selenggarakan sendiri merupakan agenda rutinan yang kebetulan tahun ini atau angkatan ini berbarengan dengan pelaksanaan lagam yang diadakan oleh teman-teman dari LRPDY. Untuk rangkaian kegiatan sebenarnya sudah dimulai dari sejak Jumat kemarin yang kegiatannya sifatnya internal, artinya hanya berupa pembukaan untuk rekan-rekan peserta dari Klatsar. Yang kemudian hari ini tanggal 20 materi gabungan juga berbarengan dengan kick off untuk lagamnya. Nanti akan dilanjutkan dengan materi ruang berikutnya di tanggal 27, 28 dan juga di tanggal 5.
Kalau secara umum kegiatan kami dibagi dua sama ya sebenarnya ya, kegiatan di Diksar ruang dan juga Diksar lapangan. Nanti pembekalan materinya di Diksar ruangnya, kemudian di tanggal 21 ini kalau dari kami rangkaian dari tanggal 21 nanti, kemudian itu hari pertama, giat lapangan hari pertama, 22 lapangan hari kedua, 23 lapangan hari ketiga, 24 lapangan hari keempat. Yang ini nanti jadi hari terakhir kami di lapangan sebelum akhirnya bergabung. Nanti kami akan bergabung sejak sore. Yang jelas tempatnya di mana, tempatnya akan terjangkau dengan lokasi dari labjabnya. Ya ini ya berarti sekitaran Busbang. Yang jelas akan terjangkau. Jadi nanti di tanggal 24 akan mulai perjalanan turun ke area labjab. Mungkin sore nanti sampai di Pusbang mungkin ya malam hari ya tanggal 24, baru nanti di tanggal 25 akan bergabung bersama dengan teman-teman dari klaster-klaster yang turut serta dalam kegiatan labjab. Nanti 25 kami mengikuti komando dari teman-teman yang memang mengkoordinasikan labjabnya, baru nanti di tanggal 26 ada penutupan dari kami. Seperti itu. Secara singkat mungkin demikian ya dari klaster SAR. Terima kasih. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yoga, Mas Kori. Dilanjut, perkenalan, nama saya Bambit. Di sini saya akan mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya lihat di pusat saya ini kok ternyata saya udah sendiri. Makanya saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu di klaster poskor. Karena ini klaster inti, ya saya mohon untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mendaftar di klaster poskor ikuti sepenuhnya full. Yang nantinya di dalam ini ada 6 materi. Dari singkat tadi sudah dijelaskan sama Mas Indra, nanti akan diperinci lagi. Ya siapa tahu nanti masih dalam materi ini goalnya udah ada RENOP, rencana operasi. Terus nanti ada pusat data informasi yang berakhir di Sitrep. Terus ada manajemen logistik juga. Ada nanti komunikasinya. Ya komen oke lah. Yang nanti akan manajemen teman-teman relawan semuanya. Siap ya Bapak Ibu? Oke. Pemanasannya udah, besok kita mengatakan lagi. Oke, mungkin untuk tempat nanti poskor masih di BWN. Masih di BWN, untuk lokasi pasnya belum dikasih. Nah, untuk tanggalnya 26, 27. Ada yang ini September ini. Oh tidak, aman Bu. Masih ada quality time. Oke, untuk poskor ada yang ditanyakan? Waktunya dimulai dari jam 8. Tanggal 26 dimulai dari jam 8 sampai selesai. Insya Allah ya habis asar. Tempatan lah selesai. Terus untuk yang Sabtunya sama masih jam 8. Nanti selesai siang. Nggak nyampe sore lagi, aman. Ada yang ditanyakan dari poskor? Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lewat juga saja, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja yang dari poskor. Dan saya lanjut untuk mewakili teman-teman logistik. Oke, untuk logistik yaitu sebenarnya pendampingnya adalah Mas Syafiq. Mas Syafiq itu dan komandan operasi, dan sekarang posisi teman-teman baru memfinishkan rute yang buat Diksar, makanya sekarang tidak bisa dampingi di sini. Untuk sedikit secara singkat untuk logistik, nanti lokasinya ada di pelatihan, ada di gudang kemanusiaan punyanya pimpinan pusat, ada di Jalan Wates. Nah, di situ
Untuk tanggalnya tanggal 25. Insya Allah kalau nggak salah itu cuma sehari toh. 1 hari tapi padat. Karena nggak cuma padat, karena nanti pemateri juga cuma 1. 25 ini ya September untuk logistik. Ini yang logistik Bu. Saya mewakili yang logistik, yang poskornya udah. Kemunculan Bu. Nah itu. Ini yang teman-teman logistik ada berapa ini yang ada di sini? Lokal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir semuanya ya. Mungkin ada pertanyaan untuk bapak-bapak ini. Bapak-bapak logistik. Ibu-ibu ada logistik? Tidak ada. Oke, ada pertanyaan untuk kelas logistik? Oke, sama kayak posko tadi, mungkin kalau ada pertanyaan langsung di ya. Atau di sini bapak-bapak itu ada yang belum masuk di grup WA klasternya? Semua udah ya? Oke, aman. Mau lanjut? Satu. Di Sunar ada nggak? Klaster DU? Di Sunar mau ada disampaikan klaster DU? Yang ikut DU bisa angkat tangan. Klaster dapur umum 1, 2, 3. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 waduh. 10 sampai 11. Nah untuk klaster DU nanti bersama Pak Desunar ya. Belum ada grupnya. Pak Desunar bisa bikin grup DU. Tambahan. Oh ya. Untuk yang dapur umum nanti kita langsung praktek waktu harian di lapangan. Jadi nanti per klaster itu 2 orang. Tuh. Ada berapa ya, Mbak? Itu, Mbak. Enggak, Pak, di sini. Mbak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang di bagian asupan gizi. Soalnya kalian yang di dapur umum itu adalah kunci pokok ada di situ. Semua relawan di sini bisa maintain semua karena bisa tetap sehat karena asupan Anda sekalian. Betul. Jadi jangan berkecil hati, walaupun di DU itu semua saling bersinergi. Tetap semangat DU ya. Tetap kalian cuma sedikit tetapi sangat berharga. Besok kita tanggal 27 kita berkumpul di sini bersama tim-tim klaster yang lain. Apa yang akan kita bawa, apa yang kita masak, menu apa, kebutuhan apa, kita tunggu besok tanggal 27. Itu sangat menentukan sekali untuk 4 hari ke depan selama latihan gabungan. Ini tanpa kalian nanti semua klaster bisa semaput. Tenang. Jadi kebutuhan gizi rekan-rekan dari klaster ditentukan oleh kalian semua. Jadi kebutuhan beras, telur, semua sayur, lauk, nasi, jogo ngantuk, kopi, dan penting. Dan ini titipan dari ibu-ibu Aisyah, LLHPB. Oh, jodoh kemprok. You know it's kemprok? Halo? Kemprok? Pokoknya besok untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, semua wajib bawa alat makan sendiri, alat minum sendiri, tumbler loh di duit. Dapur umum orang nyediani. Nanti kalau mau makan akan sediakan, kalau tidak, yang tidak bawa alat masak akan sediakan pakai daun. Wah, enak banget daun jadi gede. Daun
Pisang. daun sirih. Pakai daun kelor, betul Bu. Setiap upo nasi kan ada upo. Sak daun kelor tak upo siji, yuk tak kulit lauk, jadi kalian pakai itu. Oke, selamat berjumpa nanti ke 27 ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, untuk teman-teman ibu itu ya dari Pak Tisna, mungkin nanti Pak Tisna bisa kita bantu untuk Sebentar, Mas pakai. Oke. Tambah. Ini tadi karena kita itu timnya cuma sedikit. Ini pengalaman di lapangan. Kita ada beberapa chef. Ini untuk menjagani, ngerti tak menjagani? Setiap kalian tugas di tempat penugasan masing-masing, kita pernah terjadi studi kasus pabrik relawan 2 Bali. Ada salah satu tim 2000 wong dapurmu 2 Bali ora iso masak. Jadi patang dino nunggu antrian penjemputan pulang salon kecantikan laris. Soalnya apa? Yang terakhir berangkat pulang itu rambutnya keriting kabeh. Pendak dino makan mie. Jangan dibiasakan makan mie instan, itu aja. Jadi besok setiap klaster apapun Anda itu dari tim mana? Dari kesehatan, dari logistik, yuk dari apa Mbak? Psikososial, kudu iso masak. Oke. Jaga-jaga besok kita culik dari logistik, posisian dan lain-lain kita culik berdua. Sepakat ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Aku request soto ayam. Oke, selamat sore semuanya. Semangat pagi. Oke, masih semangat ya. Sebenarnya saya menyemangati diri saya sendiri karena dari tadi saya angop terus. Mungkin kalau ada yang memperhatikan Mbak ini ngarep kayak wong ngapa-ngap wae. Oke, terima kasih. Saya Maulida, saya perwakilan dari tim psikososial. Karena tadi saling mention, saya juga akan mention terima kasih Dr. Yoga, Mas Kori, Mas Bangkit, dan Pak Desunan. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, untuk tim psikososial ini kita dibagi kegiatannya menjadi 3. Yang pertama hari ini kick off, terus yang kedua kita ada pelatihan atau diklat yang dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Oktober, dan yang terakhir adalah pelatihan gabungan. Nah, untuk unsur peserta dari tim psikososial, kami mengambil dari beberapa perwakilan LRP dan LHPP. Tetapi kemarin ada beberapa dari tim LHPP yang tidak masuk karena terkait umur. Oke. Nah, lalu dari unsur mahasiswa dan berortom di Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan tanggal 4 dan 5 itu dilaksanakan di kantor Kementerian Sosial. Ya, jika belum tahu nanti silahkan searching di map. Kalau ancer-ancernya itu dari SDN ke selatan, nanti kanan jalan. Nah, pintu barat Gembira Loka ya, depannya pintu barat Gembira Loka. Nah, dalam kegiatan kelas nanti saya harap perwakilan dari psikososial untuk hadir dari awal sampai akhir, karena disinilah nanti kita akan mengulik materi tentang psikososial dari mulai pendampingan. Berbagai macam ya, pendampingan untuk anak, pendampingan untuk kaum disabilitas atau kaum rentan, dan untuk lansia juga. Lalu kita juga ada untuk model atau simulasi bagaimana nanti ketika menghadapi dari beberapa penyintas yang mungkin terkena dari imbas psikologinya. Lalu yang terakhir kita nanti ada pembuatan program bagaimana tim psikososial ini ditantang ketika nanti berada di pos pelayanan dengan membaca situasi respon laporan situasi di sana
program apa yang akan kita lakukan agar para penyintas ini memiliki kegiatan seperti itu. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu yang mewakili untuk tim psikososial bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Nah, nanti jika ada pertanyaan silahkan di grup WA saja karena saya tidak membuka pertanyaan untuk hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Oke gitu teman-teman semua, silakan. Terima kasih teman-teman klaster. Selanjutnya setelah kick off, teman-teman klaster yang bertanggung jawab untuk kegiatan diklatnya dan teman-teman peserta semuanya sampai bertemu tanggal 24 Oktober dengan kami yang tim latgabnya dengan klaster-klaster di tanggal-tanggal tersebut yang sudah tertera. Kita ketemu tanggal 24 Oktober. Satu pesan saya, jangan ada satupun relawan di tanggal 24 yang bawa koper. Yeah. Kita relawan bukan piknik. Saya pengalaman ada mahasiswa psikologi UAD Gempa Palu koper di bandara saya buang. Sumpah, saya gede banget udah ngapain sudah Palu 2 koper udah make up gini saya glowing banget. Relawan apa itu? Gitu ya, teman-teman semua. Makasih buat teman-teman klaster. Langsung saja mesin akan ditutup oleh Ketua LRB Wilayah Mas Indrayanto. Makasih dari saya, sampai ketemu tanggal 24 untuk poskor dan lokal DU di tanggal 23. Logistik dapur umum poskor di tanggal 23 sama saya, sampai yang lain tanggal 24. Mohon WA-nya jangan di silent ya. Nanti semua peserta akan dapat WA untuk bagaimana penanganan latgab simulasi seperti apa di tanggal 23 pagi. Di tanggal 23 mulai jam 00 akan ada WA masuk ke teman-teman semua. Makasih, monggo Mas Indra, Mas Teman, silakan. Silakan ditutup Mas, biar formal. Ini MCD bingung, jangan tutup sopo gitu kok. Jalan-jalan deh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita sudah melakukan pembukaan. Selanjutnya rangkaiannya nanti ada rangkaian kelas sudah sesuai jadwal masing-masing dan lokasi juga sudah ditentukan di masing-masing, nanti di mana lokasinya. Kami berharap Bapak Ibu semuanya dan teman-teman bisa mengikuti proses rangkaian kegiatan kelas dan selanjutnya kita akan bertemu tanggal 24 Oktober. Terus yang berikutnya adalah ada beberapa ketentuan yang nanti akan disampaikan oleh klaster. Contoh, nanti masing-masing akan dibikin kelompok untuk membawa tenda du. Jadi untuk perangkat tidur, perangkat pribadi, teman-teman nanti membawa sendiri. Ya. Nah, adapun apa yang akan dibawa jenisnya nanti akan diumumkan oleh masing-masing klaster atau pada technical meeting nanti menjelang tanggal 24. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kick-off kali ini. Bila mana kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, terakhir mohon untuk yang berpulang nanti silakan nyangking snack di belakang. Ya. Atau dulu kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.